Anak hebat, berjumpa kembali dengan Bu Retno. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana proses pencernaan pada manusia? Sebelumnya, mari kita ingat tentang pengertian pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari yang berbentuk besar menjadi lebih kecil dan halus. Pada proses ini, makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh saluran pencernaan. Nah, agar anak-anak lebih paham, perhatikan gambar di samping. Tahukah kamu apa nama organ yang ditunjukkan oleh masing-masing anak panah? Dan bagaimana fungsi mereka? Mari kita sebutkan satu persatu. Organ yang pertama ada mulut. Di bawah mulut ada kerongkongan. Kemudian lambung. Setelah itu usus halus, usus besar, dan anus. Inilah keenam organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut, ketika kita perbesar, coba anak-anak buka mulut, maka ada seperti ini. Yang paling depan berwarna putih adalah gigi. Kemudian lidah dan air liur. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk melumatkan atau mengunyah makanan. Coba anak-anak perhatikan, bayi yang masih kecil berusia belum ada 6 bulan, mereka hanya makan ASI yang berupa cairan. Hal ini dikarenakan bayi belum memiliki gigi. Berbeda dengan kita yang sudah besar, gigi kita sudah kuat, maka kita dapat makan makanan yang beragam seperti apel yang sangat keras, kemudian nasi. Nah, ini karena kita sudah dapat mengunyah. Kita dapat mengunyah apel menjadi lebih lembut. Coba, adakah bayi yang sudah dapat makan apel? Tentu belum dapat ya. Nah, ini adalah salah satu peran gigi. Pencernaan dengan gigi ini disebut pencernaan mekanik. Kemudian, lidah. Lidah berfungsi untuk membantu meletakkan makanan. Selain itu, lidah juga sebagai indera pengecap. Kita dapat merasakan makanan karena kita memiliki lidah.
Dan kita dapat berbicara karena lidah kita dapat bergerak. Kemudian air liur. Air liur ini menghasilkan enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, pencernaan dengan bantuan enzim ini disebut dengan pencernaan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan. Coba perhatikan gambar berikut. Makanan yang telah kita kunyah di mulut kemudian masuk ke kerongkongan. Di sini, makanan memenuhi ruangan pada kerongkongan. Terjadilah gerak peristaltik, yaitu gerak otot pada dinding kerongkongan untuk meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Gerakan inilah yang menyebabkan kerongkongan terjadi proses pencernaan secara mekanik. Setelah makanan dari kerongkongan, maka akan masuk ke lambung. Lambung ini terletak pada bagian perut bawah sebelah kanan. Nah, lambung ini menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, kemudian asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan yang terakhir adalah renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Pencernaan dengan enzim ini disebut dengan pencernaan kimiawi. Dicerna oleh lambung, maka selanjutnya makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Oleh karena itu, terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Selanjutnya, makanan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam mineral serta pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Makanan yang telah dibusukkan pada usus besar akan dibuang melalui anus, yaitu saluran pembuangan sisa makanan yang berupa feses atau tinja. Inilah keenam organ pencernaan pada manusia. Kita sudah bahas fungsi masing-masing. Mari kita ulang agar kita semakin mengingatnya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian didorong ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan yang selanjutnya makanan disalurkan ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Dan terjadi pembusukan di usus besar. Hasil pembusukannya berupa feses ataupun tinja yang dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada 2 organ yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu hati. Hati menghasilkan empedu. Empedu ini berfungsi untuk menetralkan racun. Dan yang kedua ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Tadi pembelajaran kita tentang
pencernaan pada manusia. Sekarang anak-anak sudah paham kan bagaimana sistem pencernaan pada tubuh kita? Nah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat serta rutin berolahraga. Sampai jumpa.